Halo, selamat siang, selamat sore, good afternoon, guten tag semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang gajian saya pertama kali di Austria. Ini bukan bermaksud, saya disclaimer dulu, ini nggak bermaksud untuk pamer-pameran sih, cuman ini cuman dokumentasi video rasa syukur saya selama kerja di uh, Austria gitu kira-kira. Gimana ya kelanjutannya nanti, tetap dicari Ade Saputra. Feel me like a Hellcat. Hellcat. Faster. Feel me like a Hellcat. Jadi tanggal 30 kemarin bulan Agustus, saya gajian untuk pertama kali, benar-benar senang banget rasanya. Eh, karena udah dari lama banget saya nggak dapat gaji guys, menikmati gaji. Siapa yang sangka dapat gaji di Eropa kan, tapi tetap balik lagi, saya nggak bermaksud sombong, terus saya nggak bermaksud gagah-gagahan, gaya-gayaan untuk bahas gaji, cuman ini cuma dokumentasi saya aja rasa syukur di Eropa ya. Siapa tahu nanti anak Devan atau Devin bisa ngeliat video ini gitu. Ini kan gunanya jangka panjang ya. Video-videonya selain untuk dokumentasi kapan lagi ke Eropa, siapa tahu bisa dilihat nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sampai anak saya besar gitu kira-kira. Nah, untuk video kali ini saya benar-benar terima kasih. Istri juga nyuruh aturin uangnya di sini kayak gitu, aturin tuh kayak sembahyangin ya, apa ya, aturin sembahyangin sebagai tanda syukur aja sih dapat gaji. Di Bali juga sering kayak gitu, biasanya ditarik diaturin kayak gitu. Nah, tapi apa yang bisa saya, kenapa saya bisa buat video ini, salah satunya karena saya ingin berterima kasih sama orang-orang yang telah membantu, mensupport, mendoakan, pokoknya semuanya. Itu pastinya dari orang tua yang selalu mendoakan saya biar lancar, begitu pula istri dan anak-anak selalu support saya saat saya di atas dan di bawah keadaannya. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah support dari kakak saya, namanya Dewi Umbara. Dia yang ngasih, salah satu orang yang ngasih saya jalan karena saya bisa ke Eropa. Karena sebelumnya saya karena nggak tahu gimana caranya nyari visa dan sudah telepon ke kedutaan visa tapi buntu gitu singkat katanya. Saya pernah nekat mau ke Jakarta langsung beli tiket, pokoknya gaskan saking putus asanya. Itu karena izin kerja izin kerja di Austria sudah bisa ya, udah dari 1 bulan gitu lewat. Udah sempat mau stres saya tuh, udah lewat izin visa, sponsor juga nanyain terus kapan berangkat, nih izin udah ada, sedangkan izinnya juga sebentar ya, cuman 6 bulan aja.
Jadi karena saya nggak tahu jalan, saya maunya nekat nih, udah nelpon kakak, pokoknya mau berangkat, udah mentok banget. Sebenarnya kalau dicari ini ya keputusan yang nggak bagus ya, karena kan ke kedutaan harus bikin janji dan harus tahu dan harus ya prepare apa aja yang dibawa. Cuman saya benar-benar nggak tahu, saya juga udah cari di websitenya, pokoknya intinya buntu guys. Terus dia bilang ini ada temennya Mowi, ada bosnya Mowi, ada partner kerjanya Mowi yang tahu jalannya, namanya Bu Soli. Terima kasih banyak Bu Soli udah bantu saya bisa berangkat ke sini. Jadi dari Bu Soli itu saya dikenalin lagi oleh seseorang yang bisa bantu saya untuk dapat jalan ke kedutaan dan bisa melancarkan visa saya kayak gitu. Nah setelah visa jalan saya bingung nih, karena kan pasti di visa tuh ngeluarin uang, flight ticket, tiket penerbangan juga pasti bayar, penginapan, benar-benar nggak tahu apa sih, tapi dengan tekad ya biar berangkat. Saya ini yakin bisa nyari penginapan, cuman uangnya yang belum ada guys, karena uangnya kan nggak kecil. Beli flight pesawat tuh bolak-balik, flight pesawat, flight tiket tuh bolak-balik lumayan, apalagi semua pada mahal pas itu ya. Mau ngopi lu, semua pada mahal. Habis itu penginapannya lagi, pokoknya nggak tahu apa, si nama unduk bro. Habis itu adalah momen saya pulang kampung sama ibu. Kakek saya nanyain udah kerja deh ayah, saya dipanggil deh ayah biasanya di rumah, udah kerja deh ayah. Maunya saya kan nggak bilang kalau mau berangkat, karena pengennya biar pasti dulu baru bilang gitu. Ibu saya nyeplos, ya kalau berangkat kak, dia mau berangkat kak, doakan pang lancar gitu. Habis itu tanya udah ada uang gitu. Udah ada uang. Habis itu disaranin minjam dulu sama bibi, saya biasanya panggil mang. Jadi maunya pakai uang kakek, minjem ya minjem, nanti dikembaliin pasti. Maunya pakai uang kakek atau uang mang saya, bibi saya gitu. Jadi dari sana saya bisa ketemu mang, terus minjem uang juga guys. Terima kasih banyak sama mang yang udah minjemin uang, jadi semua berjalan lancar karena ada modal dari mang, yang nggak harus minjem di tempat lain yang ada bunganya dan dipatok bayar harus berapa. Kalau sama mang fleksibel, tapi Asungkara nanti bisa kembaliin semua sih. Nominalnya nggak saya sebut ya guys, nanti kalau mau segala nominal, kalau mau ya tanya aja. Apalagi kalau ada yang mau rencana kesini ya info aja guys. Itu. Nah dari uang mang itu bisa saya beli tiket, bisa bayar visa juga pasti butuh uang guys. Untuk detail keuangan tanya aja nanti guys, bisa WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Habis itu, nah yang bikin ini mendebarkan tuh datang ke Jakarta di interview. Habis itu saya cuma 2 hari guys, hari Minggu saya berangkat, hari Seninnya saya interview. Kenapa saya pilihnya 2 hari? Karena biar nggak kepupungan ya, biar nggak mendadak gitu saya interviewnya, biar nggak ketinggalan waktu. Besoknya saya langsung berangkat. Setelah interview ada yang kurang-kurang apa gitu, setelah interview itu saya langsung bisa dikasih keluar ya. Saya tanya nih sama yang bantuin saya di sana, udah bisa balik nih, udah katanya. Terus gimana visanya? Ya tunggu aja nanti dikirim langsung kok gitu. Terus itu saya balik guys. Nah paling menebakkan tuh nunggu visa. Kalau nggak salah satu minggu ya. Sponsor juga udah nanyain. Nah pada saat tersebut visa jadi, waduh bener-bener ini banget. Bahagia banget setelah selama ini nyari tahu gimana caranya visa. Saya nggak pernah keluar negeri, maksudnya ke Eropa, nggak pernah ngurus visa. Ternyata
lumayan ribet sih, tapi untung saya ketemu orang yang bisa mempersatukan saya sama orang bisa gitu istilahnya lah. Ya kalian bahasakan sendiri lah apa namanya gitu. Nah, habis itu saya kasih kabarin nih, setelah visa nyampe saya kabarin sponsor saya dan diaturlah tiket. Nah, habis itu saya kesini terus berangkat selama saya total 20 jam. Saya total 20 jam ke sini, sempat sakit juga. Selain itu saya kan tadi bilang gajian juga nggak full karena sakit, dan nggak dari awal perhitungan ini gaji juga saya datangnya habis itu isi sakit pula karena terkejut kali ya, mungkin stres atau apa. Dokternya bilang sih sakit karena bakteri seperti saya info sebelumnya. Mungkin tak tanya juga bakterinya dari mana, mungkin dari orang-orang lain gitu katanya sih. Mungkin ya di pesawat saya dekat sama orang atau gimana, kan nggak tahu. Orang Nyan Kaden tuh pokoknya tuh di pesawat sama di airport juga rame. Saya pikir juga COVID. Nah, singkat cerita, udah nih guys, 1 bulanan, meskipun nggak full ya, 1 bulan saya kerja. Habis itu 1 bulan kerja, Sungkara lancar, nah dapat gaji. Kemarin juga saya udah mention di vlog sebelumnya ya. Dan sekarang dapat gaji pertama, yeay. Meskipun nggak full ya, tapi karena kemarin sakit lama, jadinya ya dapat gaji sewajarnya gitu. Tapi bersyukur banget bisa dapat gaji lagi. Itu senang banget tuh dapat gaji sekian. Makanya video ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sudah support saya, orang-orang yang sudah selalu mendoakan saya, seperti orang tua, istri juga, anak-anak juga. Nanti katanya Devan, anak saya, gak sabar ketemu, aduh sedih jadinya, gak sabar ketemu, katanya mau bertarung guys gitu. Karena suka bertarung dia, maksudnya suka bercanda kayak bertarung gitu sih. Kalau udah Devan request kayak gitu, lihat di video call jadinya ya lumayan sedih sebenarnya sih. Nah, Sungkara lancar lah 1 tahun, tapi visanya ini cuman sampai akhir November. Tapi dari HRD itu diusahain untuk bisa extend. Mereka akan lakuin apapun katanya. Tapi satu sisi saya juga disuruh nyari karyawan dari Bali, cuman saya masih bimbangnya sih guys. Satu sisi visa saya belum extend, tapi saya udah ngajak orang, tapi nggak tahu nantilah gimana akhirnya gitu ya. Mungkin kayak gitu. Sekali lagi saya nggak bermaksud sombong atau gaya-gayaan, baru dapat gaji di luar negeri, nominalnya juga ya pasti di atas dari Bali ya, maksudnya di atas Bali karena kan currency-nya beda. Tapi di balik saya masih banyak teman-teman di luar sana juga yang jauh ternyata lebih tinggi dari saya gitu. Gajinya yang kerja di luar gitu ya, nggak ada yang bisa disombongin sih guys. Yang penting dapat kerja. Satu sisi meskipun jauh dari keluarga, tapi saya ada pengalaman ke luar negeri, ke Eropa lagi, jauh banget, Tija kadang Gumi ini guys. Kemarin pas sakit juga saya mikir sampai benar-benar sakit. Biasanya ada istri yang benar-benar ada di samping saya butuh apa gitu. Panas juga 38 39 tuh udah ngeregah saya guys, agak lembek sih orangnya, udah ngeregah. Tapi kalau di sini nggak ada siapa-siapa, saya udah sampai kepikiran, benar-benar kepikiran, masa sih mati di luar negeri sekarang gitu. Masa sih di Eropa meninggoy gitu guys. Aduh, untungnya selamat ya. Aduh, satu lagi nih, terima kasih banyak untuk sponsor yang udah percaya sama saya, dibayarin tiket pula, dijaga pada saat saya sakit. Pokoknya standby, bener-bener dia taking care saya. Katanya butuh apa-apa panggil, terus dia juga bawain saya sayur, nasi biar kembali pulih katanya. Selain orang tua, istri, anak-anak,
Mang sponsor saya juga sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu kelancaran saya ya. Meskipun nggak tahu saya sampai kapan, tapi kalau di atas kertas sih visa saya akhir November ini udah, awal Januari ini udah, tanggal 1 Januari udah apa, 1 Januari udah mati. Tanggal akhir November, paling akhir November sampai tanggal berapa nggak tahu lah. Akhir November ini saya udah dibeliin tiket balik guys, PP. Katanya takut kalau saya nggak bisa perpanjang seandainya. Jadi sebelum visa mati saya udah bisa balik. Nah, kenapa dia beli PP sponsor saya, tiket bolak-balik maksudnya? Karena biar lebih murah aja dapatnya, karena sekali beli kan. Kalau belinya satu-satu 2 kali harga tiket kali 2 jadinya. Kalau ini cuma tambah lagi dikit aja. Terus saya tanya, kalau aku bisa perpanjang berarti gimana tiketmu? Nggak masalah, justru itu bagus kamu perpanjang. Tiketnya hangus juga nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak bisa jadinya tiket udah standby buat kamu gitu katanya. Baik banget guys sponsornya, sumpah. Selain take care semuanya tentang saya, seharusnya saya yang jadi butlernya dia. Saya ngerasa jadinya dia yang jadi butler saya guys, terlalu ini care sih dia. Mungkin takut juga yang ngajak orang dari jauh gitu ya. Pokoknya intinya terima kasih buat ibu, istri, Mokwi, kakak saya, kakak kandung. Habis itu Mang sama kakek dari Riang Ancut. Kata teman-teman Riang Ancut desanya itu di samping Riang Gembira. Ngomong apa? Terima kasih buat sponsor juga yang udah bantu, yang udah percaya saya bisa kesini gitu. Pokoknya video ini saya dedikasiin untuk orang-orang yang sudah support saya. Kalaupun ada yang nggak saya sebut, terima kasih banyak. Teman-teman juga banyak yang kontak saya, mendoakan saya biar lancar katanya. Langsung kata kita sama-sama lancar bro kerjanya dimanapun. Kerja ada yang di mana? Ya pokoknya di luar lah. Ada beberapa di luar. Semoga lancar meskipun jauh dari keluarga. Selamat, semangat berjuang. Teman-teman di Bali juga makasih udah selalu mendoakan saya di sini dan udah perhatian, udah ngontak saya, nanya kabar gitu. Terima kasih banyak buat semua. Oke, jadi terima kasih udah nonton video ini yang ngomong cuman isinya ngomong-ngomong. Ya semoga bisa mewakili rasa terima kasih saya sama kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Ciao.